Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus Mediani. Kali ini saya masih akan memberitakan seputar sepak bola, khususnya timnas Indonesia. Nih ada kabar dari ini ya, jelang Indonesia melawan Bahrain, Clippers belak-belakan soal gaya permainan yang akan diterapkan. Nih, langsung aja kita bahas berita pertama ya. Jadwal pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuka peluang untuk melakukan rotasi pemain pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selalu ada peluang untuk itu, melakukan rotasi pemain, tentu saja. Namun Anda tahu sekarang kami perlu fokus kepada kebugaran dan semuanya untuk tim, katanya sebelum memimpin sesi latihan tim di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 23 Maret. Pada pertandingan debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia, Kluivert harus menyaksikan tim asuhannya dihantam tuan rumah Australia dengan skor 1-5 pada Kamis 20 Maret. Meski menelan kekalahan pada laga itu, timnas Indonesia tampil cukup baik dengan berani keluar menyerang pada fase awal pertandingan. Meski pendekatan bermain menyerang yang diterapkan Kluivert tidak sukses pada pertandingan debutnya, dia tidak menutup kemungkinan untuk kembali menampilkan permainan menyerang saat melawan Bahrain. Hal terpenting adalah kami mendapatkan hasil bagus dan kami tentu saja berusaha mengincar kemenangan. Maka mungkin saja kami akan menekan sejak awal, kata pelatih asal Belanda itu ya. Kluivert juga yakin bahwa pasukannya telah melupakan kekalahan pahit dari Australia dan kini siap tampil bagus saat menjamu Bahrain. Ya, secara mental para pemain sangat kuat. Maksud saya, jika Anda telah menyaksikan pertandingan melawan Australia, kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, ujar Kluivert. Meskipun kami kalah, tentu saja ini merupakan hasil yang sangat mengecewakan. Semua orang tahu itu, namun sekarang kami akan menghadapi Bahrain. Kami tidak dapat mengubahnya lagi. Dengan segala keyakinan kami berharap dapat memperoleh hasil yang baik, katanya. Pada pertemuan pertama melawan Bahrain, timnas Indonesia menelan hasil pahit setelah imbang 2-2 meski sempat memimpin 2-1 sampai 90 menit berlalu. Indonesia gagal mempertahankan keunggulan setelah Mohamed Marhon mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+9. Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Koleksi poin yang sama dengan dimiliki Bahrain, tim Garuda unggul produktivitas gol sehingga berhak berada di posisi keempat. Selain dua posisi teratas yang dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, tim posisi ketiga dan keempat juga masih berpeluang mengikuti ajang akbar itu dengan memainkan putaran keempat kualifikasi. Nah, adapun berita menarik keduanya, jelang Indonesia versus Bahrain, Widodo Ceputro sorot pressing dan penguasaan bola Garuda. Timnas Indonesia langsung kembali ke tanah air usai takluk 1-5 dari Australia dalam laga ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Kluivert tiba di Indonesia pada Jumat 21 Maret 2025 dan mulai menggelar sesi latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Sabtu 22 Maret 2025 sore. Dalam sesi latihan tersebut, 3 pemain yaitu Michel Gers, Sandy Walsh, dan Ole Romani tidak bergabung dengan tim karena masih dalam pantauan tim medis. Meski begitu, persiapan yang dilakukan demi menampilkan performa lebih solid saat dalam laga selanjutnya melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 25 Maret 2025 malam. Mantan pemain timnas Indonesia yang kini melatih Persijap Jepara, Widodo Cahyono menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki jelang laga krusial melawan Bahrain. Ia menilai ada aspek fundamental yang harus ditingkatkan, terutama dalam membaca situasi di lapangan dan menerapkan strategi yang lebih
efektif. Terutama di menit awal pertandingan sebelumnya itu adalah gambaran dari sepak bola kita, kata Widodo Cahyono Putro. Salah satu yang disorotnya adalah strategi high pressing yang diterapkan timnas Indonesia arahan Clippers. Ia menegaskan bahwa pressing intens tidak bisa terus dilakukan sepanjang laga dan tim harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Dalam 10 sampai 15 menit awal, kita tidak bisa terus melakukan high pressing, harus ada perubahan dalam pendekatan permainan. Jika tidak bisa bermain ofensif dengan intensitas tinggi, maka harus ada solusi lain yang diterapkan, tutur Widodo Cahyono Putro ini. Seperti diketahui saat laga melawan Australia, timnas Indonesia mencatat penguasaan bola mencapai 60%. Namun data tersebut tidak mencerminkan efektivitas permainan karena bola lebih banyak berkutat di area pertahanan Indonesia sendiri. Penguasaan bola lebih banyak terjadi di daerah kita sendiri, jauh dari gawang lawan, sehingga minim menciptakan peluang. Itu yang harus diperbaiki, ujar Widodo, pelatih berlisensi AFC Pro. Untuk itu ketika menghadapi Bahrain, ia berharap timnas Indonesia lebih banyak menguasai bola di area lawan sehingga membuka peluang mencetak gol. Yang saya harapkan nanti melawan Bahrain, positioning kita lebih banyak di daerah lawan, bukan di daerah kita sendiri. Dengan begitu peluang mencetak gol akan lebih besar. Inilah yang membuat Australia bisa mencetak 5 gol ke gawang kita karena mereka efektif bermain di area kita, imbuhnya. Terkait banyaknya kebobolan yang dialami timnas Indonesia di laga melawan Australia kemarin, menurut Widodo, hal itu bukan murni kesalahan penjaga gawang Marten Paes. Ia lebih menekankan tentang kurangnya organisasi permainan dari lini depan hingga belakang, bukan kesalahan Paes. Itu semua berawal dari depan, tutur Widodo Cahyono Putro ya. Nah, itu berita keduanya. Adapun berita ketiganya, itu dulu aja. Dua berita itu dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe video ini apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.